Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Sobieta Yulia Driyanti Putri. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa part yang saya buat di dalam flip chart dengan judul perencanaan pembangunan. Adapun bagian dari flip chart ini bersumber dari bukunya Bintoro Cokroaminoto, yaitu Perencanaan Pembangunan yang diterbitkan pada tahun 1995. Baiklah, kita akan lanjut saja menjelaskan apa saja yang terkandung dalam flip chart ini. Perencanaan pembangunan merupakan suatu ilmu yang multidisipliner. Perencanaan merupakan sebuah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, perencanaan pembangunan ini adalah sebuah pengarahan penggunaan dari sumber-sumber pembangunan yang ada, termasuk juga sumber ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sebagainya, yang dimana sumber-sumber tersebut terbatas sehingga untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Menurut Profesor Wijojo, kegiatan yang paling penting yang harus dilakukan dalam sebuah pembangunan yaitu adalah perencanaan pembangunan itu sendiri. Nah, di dalam sebuah rencana pembangunan itu terdapat 5 hal pokok yang perlu diketahui. Yang pertama itu merupakan permasalahan pembangunan suatu negara atau masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan dalam hal ini sebagai sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai. Yang ketiga itu adalah kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatifnya yang terbaik. Yang keempat itu adalah penerjemahan dalam program-program atau kegiatan usaha yang konkret. Dan yang terakhir itu adalah jangka waktu pencapaian tujuan. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa pengklasifikasian dari perencanaan. Yang pertama itu adalah perencanaan yang sering dilaksanakan oleh negara-negara pada umumnya, yaitu yang terdiri dari rencana di waktu perang, perencanaan antisiklus, perencanaan perspektif, perencanaan proyek demi proyek, perencanaan investasi sektor publik, perencanaan komprehensif, perencanaan regional secara fisik, serta perencanaan pembangunan. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu dari perencanaan yang sering dilaksanakan oleh negara-negara pada umumnya. Yang pertama itu rencana di waktu perang. Rencana ini merupakan tersedianya perencanaan di waktu perang yang dimana segala sumber-sumber daya yang tersedia diusahakan pemanfaatannya seefisien dan seefektif mungkin untuk tujuan-tujuan di waktu perang. Yang kedua itu perencanaan antisiklus. Perencanaan ini merupakan perencanaan yang bertumpu sepenuhnya kepada mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi dan hasil-hasilnya. Yang ketiga itu adalah perencanaan perspektif. Perencanaan ini merupakan perencanaan pembangunan yang mendasarkan pada apa yang sudah tertulis dalam suatu resep ataupun cetak biru dengan menghindari revisi seminimal mungkin untuk menghindari perubahan rencana secara keseluruhan. Nah, adapun perencanaan proyek demi proyek ini merupakan perencanaan dan juga pelaksanaan proyek demi proyek di sektor publik yang tidak dilandasi dengan kerangka dasar atau kebijaksanaan yang bersifat menyatukan. Perencanaan selanjutnya yaitu perencanaan investasi sektor publik. Perencanaan ini merupakan perencanaan yang terdiri dari berbagai program dan proyek yang dilandasi sebuah kerangka dasar dan kebijaksanaan yang menyatukan di sektor publik tersebut. Yang selanjutnya itu perencanaan komprehensif yang merupakan perencanaan menyeluruh meliputi seluruh kehidupan bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mencakup sektor pemerintahan dan sektor masyarakat. Adapun yang selanjutnya itu adalah perencanaan regional secara fisik. Perencanaan ini merupakan perencanaan yang mengusahakan kemanfaatan fungsional, baik itu keseimbangan ekologis dan sebagainya, secara optimum dari tata ruang atau tata tanah.
Dan yang terakhir itu adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini merupakan sebuah pengarahan dari penggunaan sumber-sumber pembangunan yang tersedia, yang terbatas adanya, yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial, ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Nah, tadi itu penjelasan dari beberapa perencanaan yang sering dilaksanakan oleh negara-negara pada umumnya. Baiklah, kita lanjut ke klasifikasi yang kedua, yaitu perencanaan dari segi ketat atau kurang ketatnya, perlu atau kurang perlunya suatu rencana. Adapun beberapa perencanaan yang termasuk dari perencanaan dari segi ketat atau kurang ketatnya, perlu atau kurang perlunya suatu rencana. Yang pertama itu adalah planning by perspective. Perencanaan di sini hanya memberikan gambaran tentang prospek perkembangan keadaan masa depan, serta kemungkinan adanya perkembangan pada masa depan, yang dijadikan sebagai studi proyeksi keadaan. Yang kedua itu adalah planning by inducement atau planning through the market, yaitu perencanaan di sini bersifat mendorong atau mempengaruhi melalui berbagai kebijaksanaan serta penggunaan mekanisme pasar, kegiatan sosial, ekonomi, masyarakat. Yang ketiga itu adalah planning by direction. Perencanaan ini lebih ketat karena adanya tujuan yang jelas dan juga tegas, serta pelaksanaannya yang ketat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan pengarahannya dilakukan secara lebih sadar. Yang terakhir itu adalah complete control planning. Dalam perencanaan ini diliputi segi kehidupan yang luas dengan menetapkan secara tegas baik itu pola investasi, pola produksi, distribusi, serta konsumsi. Selanjutnya yaitu adalah pengklasifikasian perencanaan dari segi luas atau kurang luasnya wilayah yang diliputi oleh suatu rencana, yang terdiri dari perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan sektor publik, perencanaan nasional, dan perencanaan yang bersifat ekologis. Yang pertama, perencanaan kota. Perencanaan kota merupakan suatu perencanaan yang hanya meliputi suatu wilayah kota. Yang kedua, perencanaan regional. Perencanaan ini merupakan sebuah perencanaan yang meliputi wilayah yang lebih luas, mungkin sebuah daerah administratif ataupun suatu wilayah yang kini sedang dikembangkan sebagai wilayah pembangunan. Yang ketiga itu adalah perencanaan sektor publik. Merupakan sebuah perencanaan yang meliputi wilayah seluruh negara tetapi hanya menyangkut sektor publiknya saja. Yang keempat itu adalah perencanaan nasional, di mana perencanaan ini lebih luas lagi lingkupnya, yaitu meliputi sektor publik, sektor pemerintah, maupun sektor masyarakat yang ada di suatu negara. Dan yang terakhir itu adalah perencanaan yang bersifat ekologis. Perencanaan ini merupakan suatu perencanaan yang meliputi lingkungan alam seperti perencanaan wilayah aliran sungai, perencanaan pegunungan, dan sebagainya. Nah, itu tadi merupakan klasifikasi dari perencanaan segi luas atau kurang luasnya wilayah yang diliputi oleh sebuah rencana. Klasifikasi selanjutnya itu adalah perencanaan dari segi jangka waktu rencana, di mana perencanaan itu terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan yang bersifat studi perkiraan maupun proyeksi atau memperhitungkan keadaan masa depan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini memiliki jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun, di mana perencanaan tersebut dilakukan secara bertahap, baik itu 2 atau 3 tahun, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah perencanaan jangka pendek. Perencanaan ini memiliki jangka waktu antara setengah sampai dengan 2 tahun, seperti rencana tahunan, dan sebagainya. Nah, itu tadi merupakan klasifikasi dari perencanaan segi jangka waktu rencana. Yang selanjutnya adalah klasifikasi perencanaan dari segi cara perumusannya, yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada forward planning, dan yang kedua adalah backward planning. Forward planning ini merupakan perencanaan yang dimulai dari penyusunan rencana secara menyeluruh atau aggregate dan kemudian membaginya atau disaggregates dalam rencana-rencana sektor serta selanjutnya dalam rencana-rencana proyek. Yang kedua itu adalah backward planning.
Backward planning ini merupakan perencanaan yang rencana kegiatan investasi pemerintah maupun non-pemerintah disusun terlebih dahulu, nah baru setelah itu diserasikan dengan kerangka makronya. Baiklah, penjelasan tadi itu merupakan macam-macam perencanaan yang diklasifikasikan menjadi 5 klasifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih tingkatan peranan dari pemerintah dalam sebuah rencana pembangunan. Dalam setiap perencanaan pembangunan, sebenarnya dapat dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai macam tingkat peranan. Yang terbagi antara lain, yang pertama ada operation, yang kedua ada direct control, yang ketiga ada indirect control, yang keempat ada direct influence, dan yang terakhir itu adalah indirect influence. Yang pertama itu adalah operation, di mana pemerintah melaksanakan sendiri operasi tersebut, baik dari menjalankan kegiatan-kegiatannya, melakukan pembangunan, pembuatan jalan, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah direct control, di mana pemerintah melakukan pengendalian secara langsung. Biasanya yang dilakukan oleh pemerintah itu terkait dengan pemberian izin, penentuan kota, tarif, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu adalah indirect control atau pengendalian secara tidak langsung. Pemerintah di sini campur tangannya dengan cara mengerahkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui penggunaan berbagai ketentuan, kriteria, maupun aturan dan kondisi yang kemudian harus dilaksanakan dan ditaati. Dalam campur tangan ini, peranan pemerintah lebih ringan karena kegiatan sosial ekonomi masyarakat tertentu dapat beroperasi tanpa memerlukan izin terlebih dahulu, seperti misalnya pembangunan sekolah, perguruan tinggi, dan sebagainya. Yang keempat itu adalah direct influence atau pengaruhan secara langsung. Dalam hal ini, pemerintah melakukan peranan dengan mempengaruhi secara langsung atau memberikan prayojana, yaitu motivasi supaya masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi tertentu. Yang kelima itu adalah indirect influence atau pengaruhan secara tidak langsung. Indirect influence ini merupakan peranan pemerintah yang paling ringan dalam mengarahkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, di mana cara yang dipakai ini hanyalah sekedar memberi informasi atau penerangan kepada masyarakat sehingga masyarakat tersebut bersedia untuk mengikuti kehendak dari pemerintah. Contohnya yang telah dilakukan pemerintah ini misalnya adalah pemberian informasi terkait barang-barang ekspor, impor, dan sebagainya. Nah, itu tadi 5 tingkatan peranan atau derajat campur tangan pemerintah dalam sebuah perencanaan pembangunan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya ciri-ciri dari sebuah perencanaan pembangunan tersebut. Ya, di mana ciri dari perencanaan pembangunan ini adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan atau development objectives tertentu. Di dalam sebuah perencanaan pembangunan ini terdapat beberapa unsur pokok yang perlu diketahui. Yang pertama itu adalah kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, seperti misalnya tujuan, arah, prioritas pembangunan, maupun sasaran pembangunan. Yang kedua itu adalah kerangka rencana, yaitu dengan menghubungkan berbagai variabel pembangunan serta implikasi dari hubungan tersebut. Yang ketiga itu adalah perkiraan sumber-sumber pembangunan. Yang keempat itu adalah uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten, di mana berbagai kebijaksanaan yang dirumuskan perlu untuk serasi dan konsisten antara satu sama lain yang kemudian akan dilaksanakan. Yang kelima itu adalah program investasi, dan yang keenam itu adalah administrasi pembangunan, di mana dalam setiap proses perencanaan itu yang paling penting adalah administrasi negara yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut, serta penelaahan terhadap mekanisme dan kelembagaan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan tersebut. Nah, berikut tadi merupakan unsur-unsur pokok yang umumnya terdapat dalam sebuah perencanaan pembangunan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih proses dari perencanaan pembangunan tersebut yang dimana terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan penyusun rencana, yang kedua adalah penyusunan program rencana, yang ketiga adalah pelaksanaan rencana, yang keempat pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan yang kelima itu adalah evaluasi atau tinjauan secara terus-menerus. Baiklah, saya akan ulik satu persatu dari setiap tahapan proses perencanaan pembangunan. Yang pertama itu adalah penyusun rencana.
Pada tahap ini terdiri dari unsur tinjauan keadaan yang dimana merupakan tinjauan sebelum memulai sesuatu rencana atau pelaksanaan rencana sebelumnya. Terdiri dari forecasting, kemudian penetapan tujuan rencana, dan pemilihan cara-cara pencapaian dari tujuan rencana tersebut. Adapun identifikasi kebijaksanaan dan tahap persetujuan rencana yang terdiri dari proses pengambilan keputusan yang bertingkat-tingkat, baik dari keputusan bidang teknis maupun memasuki wilayah proses politik. Yang kedua itu adalah penyusunan program rencana, yaitu merupakan sebuah perumusan secara terperinci terkait dengan tujuan maupun sasaran, kemudian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan, serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Yang ketiga itu adalah pelaksanaan rencana. Nah, setelah dibuat perencanaannya tersebut, rencana tersebut dilaksanakan dengan tetap memerlukan penyesuaian dan pertimbangan kegiatan pemeliharaan. Yang keempat itu adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana yang dilakukan dengan sistem monitoring, yaitu melalui pelaporan maupun feedback yang baik daripada pelaksanaan rencana. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi atau tinjauan secara terus-menerus, atau biasa disebut dengan concurrent review. Evaluasi ini merupakan pendukung dari tahap penyusunan rencana, yaitu tentang situasi sebelum rencana dimulai, evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya, dan sebagainya. Yang kemudian dari hasil evaluasi ini digunakan untuk melakukan perbaikan maupun penyesuaian dalam perencanaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah 3 pola jangka waktu rencana. Jangka waktu rencana ini terbagi menjadi 3 pola. Yang pertama adalah rencana jangka panjang, kemudian ada rencana jangka menengah, dan yang terakhir adalah rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang atau long term plan itu biasanya lebih dari 10 tahun. Kemudian rencana jangka menengah atau medium term plan itu biasanya 3 tahun sampai dengan 8 tahun. Dan yang terakhir itu adalah rencana jangka pendek atau short term plan, yaitu 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. Baiklah, berikut tadi adalah penjelasan dari flip chart perencanaan pembangunan yang bersumber dari buku perencanaan pembangunan yang ditulis oleh Bintoro Cokroaminoto pada tahun 1995. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan penyampaian maupun materi yang disampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.